Oh, belum. Unmute. Sudah, baik. Terima kasih Mas Menteri atas prolognya. Dan salam merdeka belajar juga ya untuk Bapak Ibu dan semua anak-anakku. Tidak perlu cemas, kita jalani dengan happy. Baik, kita masuk ke materi kita hari ini akan disampaikan oleh Bapak Nyoman Swendra. Kepada Pak Swendra kami persilahkan. Silakan Bapak, monggo. Terima kasih Ibu Moderator kesempatan pada saya dalam kaitannya dengan sosialisasi asesmen kompetensi minimum yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu kepala sekolah SMP Albana Denpasar. Yang saya hormati Ibu kepala sekolah, Ibu kepala sekolah SMP Albana, Ya, saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Albana, kemudian Bapak Ibu Guru yang mengajar di sekolah SMP Albana yang kebetulan mungkin hadir di studio maupun secara virtual. Nah, kemudian Bapak Ibu, Ayah Bunda, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, anak-anak hebat, anak-anak SMP Albana yang selalu disiplin dan mentaati apa yang diarahkan oleh Bapak Ibu di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mari kita mengaturkan panggilan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Nah, pada hari ini sungguh berbahagia Bapak Ibu, Ayah Bunda di rumah mendampingi putra-putrinya kaitannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan kita. Namun semua itu tidak perlu dikhawatirkan, dicemaskan, karena sudah Bapak Ibu tadi ya menyimak, mengamati apa yang disampaikan oleh Mas Menteri kita. Kita tidak perlu cemas, tidak perlu persiapan yang spesial, tidak perlu, hanya biasa-biasa saja. Nah, perubahan ini yang sifatnya lebih meluas dalam sistem penilaian. Sehingga nanti diharapkan semua penilaian itu sangat kompleks sifatnya, tidak hanya menilai secara individu, tapi refleksi dari kondisi sekolah secara holistik. Nah, sehingga Bapak Ibu, Ayah Bunda yang punya putra-putri yang akan siap masuk di jenjang pendidikan SMP, tentunya sudah bisa membaca sekolah-sekolah yang akan menjadi tujuannya, sehingga mendapat pembinaan, didikan yang sebaik-baiknya. Nah, salah satunya seperti Bapak Ibu sudah lakukan, nah sekolah kita di SMP Albana. Bisa tepuk tangan Bapak Ibu, Ayah Bunda, anak-anak. Inilah sekolah kita yang kita banggakan. Nah, ke depan kita melihat dari bagaimana kualifikasi, kualitas Bapak dan Ibu guru, kaitannya dengan membimbing Bapak putra-putrinya. Nah, terkait dengan kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu, Bunda di rumah, lebih awal saya menyampaikan bahwa AN atau asesmen nasional yang nantinya dalam satuan pendidikan, dalam pengukurannya kita sebut dengan AKM, asesmen kompetensi minimum. Nah, standar kita selalu aja Bapak Ibu ada minimumnya, ya paling tidak, maksudnya standar yang paling minimal. Nah, itu dasar hukumnya ada Permendikbud
Ristek nomor 17 tahun 2021 tentang AKN. Nah, dasar daripada perubahan penilaian ini sebenarnya adalah menimbang dari dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mulai dilakukan pemetaan dan perbaikan yang berkelanjutan, menumbuhkan daya nalar dan karakter yang spesifik. Nah, ini yaitu nilai-nilai Pancasila yang nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian selanjutnya mengingat, nah, Undang-Undang Sistem Pendidikan kita nomor 20 tahun 2003. Nah, di situ Bapak Ibu kemudian kemudian diputuskan bahwa asesmen nasional selanjutnya disingkat AN itu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, tujuannya secara sederhana yaitu untuk mengevaluasi hasil belajar secara kognitif. Tadi Bapak Ibu, Ayah Bunda sudah mendengar, anak-anak sekalian yang saya banggakan sudah mendengar bahwa kognitif itu yang diukur apanya. Nah, di sini ada literasinya, numerasinya, nah kita sebut nanti AKM. Kemudian belajar non kognitifnya, ya karakter yang diukur diharapkan itu akan menjadi karakter sesuai dengan profil atau karakter Pancasila, itu yang menjadikan ini. Kemudian yang ketiga, kualitas lingkungan, itu yang menjadi observasi lingkungan, belajar pada satuan pendidikan. Apa yang dimaksud? Wah, ini kondisi sekolah, fasilitas-fasilitas penunjang yang membuat kelancaran dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak putra-putri yang belajar di sekolah Albana. Nah, demikian Bapak Ibu, orang tua, pada dasar daripada adanya perubahan sistem evaluasi sistem kompetensi nasional. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu untuk melihat detailnya bagaimana sih yang menjadi sosialisasi AN. Ini kita lakukan tanggal 2 Agustus 2021. Ya. Nah, latar belakang Bapak Ibu, detailnya latar belakang daripada direncanakan pelaksanaan AN, AKM. Nah, diantaranya adalah dapat kita amati, nah seperti ini, ujian nasional UN ini berubah atau bergeser menjadi AKM. Nah, kalau kita lihat situasi saat ini, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Ini dasar-dasar daripada kenapa evaluasi sistem asesmen itu melakukan perubahan. Kemudian UN menjadi diperbesar sedikit. Ya, cukup. Cukup. Ya. Baik, Ayah Bunda di rumah, seperti anak-anak yang saya banggakan, kita ulangi bahwa situasi saat ini UN juga menjadi beban bagi siswa, guru dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu.
Kemudian UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dan hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, itu salah beberapa yang merupakan dasar pertimbangan perubahan sistem asesmen atau penilaian. Nah, arah kebijakan baru, Bapak dan Ibu, Ayah Bunda di rumah, anak-anak sekalian, tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Ini sudah berjalan begitu. Tahun 2001 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Itu merupakan kontennya nanti. Nah, diantaranya adalah literasi, kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa, itu literasinya. Dan numerasinya, kemampuan bernalar menggunakan matematika. Kemudian karakter, misalnya pembelajar, gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Ini profil Pancasilanya nanti mengarah ke sana. Nah, kemudian dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, 11 ini merupakan pelaksanaan sampelnya sementara ini yang diambil di kelas 4, 8, 9. Kenapa kelas itu? Nah, dianggap kelas 4 itu dia sudah tahu, merasakan pengalamannya di sekolahnya. Nah, kelas 8 juga begitu. Kelas 11 itu untuk SMA, SMK juga demikian. Nah, paling tidak dia sudah mengalami sekian tahun di sekolah itu untuk bisa merasakan apa sih hal-hal yang bisa membuat dia menarik, kemudian bisa nyaman, aman dalam melakukan pembelajaran. Sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Nah, ini contohnya. Dan mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS, itu badan kajian ya, Ibu ya. Yang kajian secara internasional yang juga ikut berpartisipasi dalam mengamati sistem pendidikan kita. Itu beberapa hal Bapak Ibu, pergeseran daripada konten penilaian asesmen daripada UN ke AKM. Kita lihat selanjutnya Bapak Ibu. Tidak jalan ya? Tidak ya? Ya, udah. Nah, selanjutnya Pak Ibu, sesuai dengan program daripada Mas Menteri kita, itu 4 program Merdeka Belajar, itu ada konsep Merdeka Belajar, 1, di situ ada penilaian USBN komprehensif. USBN 2020 hanya diselenggarakan oleh sekolah dan dilakukan dalam bentuk tes tertulis satu bentuk penilaian yang komprehensif. Yang kedua, 2021 UN diganti UN 2021 diubah menjadi asesmen nasional AN. Dan 3, RPP disederhanakan. Nah, ini penyederhanaan RPP guna membuat efektivitas guru dalam mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, mudah-mudahan memang bisa dilakukan sesederhana itu. Bapak Ibu sudah tahu sebegitu berat sebenarnya guru itu membuat persiapan Bapak Ibu. Nah, sekarang disederhanakan. Nanti masalah penyederhanaannya apakah memang ia dapat melakukan perubahan atau tidak, kita lihat. Dan 4, zona PPDB lebih fleksibel. Nah, komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur referensi 15%, jalur pindahan 5%, dan jalur prestasi 30%. Itu mungkin akan bisa berubah waktu-waktu Bapak Ibu, yang zonasi itu sesuai dengan perkembangan. Nah, ini Merdeka Belajarnya seperti itu, diantaranya. Kita lanjut. Nah, ini implementasinya, asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum AKM, merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan
kapasitas diri, dan partisipasi positif pada masyarakat. Nah, diantaranya apa yang dilakukan? Nih, literasi membaca. Kalau dari segi konten, teks informasi dan sastra. Dari proses kognitif, menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Kemudian dari segi konteks, itu personal, sosial budaya, dan saintifik. Itu berarti sesuai dengan pembelajaran kita. Di numerasi, ini Bapak Ibu, ya Bunda dan anak-anak sekalian, yang harus di sini di numerasinya, di situ ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Nah, itu merupakan konten materinya. Nah, kemudian yang berikutnya prosesnya pemahaman, penerapan, dan penalaran. Ini lihat kita amati beberapa perubahan-perubahannya, yang prinsip. Kemudian di konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Ini menurut Asesmen Nasional yang menjadi alat ukurnya, materinya adalah seperti itu. Kemudian berikutnya di survei karakter, kita amati di situ. Survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil belajar Pancasila di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini sepertinya lebih ngerucut, lebih dikuatkan. Nah, karakter yang kita wajib implementasikan dalam kehidupan berbangsa negara adalah karakter yang menyesuaikan dengan nilai perilaku Pancasila. Dan diantaranya itu adalah diantaranya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Nah, ini tadi sudah Bapak Ibu, Ayah Bunda di rumah, anak-anak sekalian sudah mengamati video dari Mas Menteri tadi, sudah menyinggung juga hal itu. Nah, survei lingkungan belajar ini menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Pendidik dan peserta didik akan memperoleh pertanyaan yang berbeda. Nah, ini mungkin tidak sama nanti dalam penilaiannya itu atau dengan yang lain, karena itu sangat sesuai dengan kondisi sekolahnya. Artinya lingkungan belajar itu adalah faktor-faktor penunjang yang memperlancar kegiatan pembelajaran. Bagaimana? Sehingga nanti hasil AN ini, Asesmen Nasional itu merupakan refleksi, memang sudah disinggung oleh Bu Kepala Sekolah tadi, merupakan refleksi dari kondisi sekolah, itu merupakan penilaiannya. Kita lanjutkan, Bunda, kita lanjutkan yang berpartisipasi dalam mengamati sistem pendidikan kita. Nah, seperti ini. Salah satunya adalah PISA. Ini Program for International Student Assessment. Ini ada lembaga internasional yang melakukan pengamatan dan kita hasilnya kita manfaatkan sebagai pemetaan sistem pendidikan kita. Ini dia mendapatkan data-data perkembangan pendidikan secara akurat. Karena ini penelitian. Membandingkan capaian kompetensi kecakapan hidup siswa Indonesia terhadap standar nasional, internasional, serta mengetahui perkembangan capaian tersebut antar waktu. Kemudian saling berbagi pengalaman serta praktek baik tentang sistem pendidikan dengan negara peserta PISA lainnya. Mengetahui kekurangan suatu sistem pendidikan sehingga dapat dilakukan perbaikan yang efektif. Nah, ini salah satunya sistem asesmen yang kita coba untuk melakukan ini. Ini hasil daripada lembaga internasional, Bapak Ibu, Ayah Bunda di rumah, anak-anak. PISA adalah lembaga penelitian yang terkait dengan pendidikan, sehingga pada saat ini tentunya kita melihat perkembangan, kemajuan dipandang perlu untuk melakukan perubahan.
Nah, kita lanjutkan. Nah, komponen Asesmen Nasional, nah seperti disampaikan tadi, dibagikan sampel melakukan kegiatan itu di kelas 5 untuk SD-nya, kelas 8 dan kelas 11. Tentunya alasannya seperti tadi, paling tidak anak-anak sudah mengalami, merasakan di saat mereka dapat pembelajaran. Nah, kemudian AKM nasional, nah di sini komponennya adalah literasi dan numerasi, kemudian siswa. Kemudian survei karakter, aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila, juga siswa. Kemudian survei lingkungan belajar, aspek terpilih dari model sekolah efektif, siswa, guru, dan kepala sekolah. Itu yang merupakan yang diamati. Nah, sehingga nantinya komponen-komponen ini memang menjadi fokus daripada kegiatan-kegiatan dikala melakukan asesmen itu. Selanjutnya, Pak Ibu, asesmen kompetensi minimum AKM, ini kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Tidak semua konten. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Kemudian AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporannya agregat atau hasil proses yang berfokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi atau komparasi antar kelompok, tidak membandingkan, Pak Ibu, tapi secara keseluruhan. Ya. Nah, itu potensi minimumnya. Kita lanjutkan. Nah, untuk meningkatkan mutu pendidikan, ada beberapa hal yang diperhatikan. Nah, bagi siswa, fungsi daripada KM itu untuk memonitor tingkat kompetensi minimum, literasi dan numerasi, mempelajari materi. Kita dulu mempelajari materi berikutnya, seperti itu. Kemudian bagi guru untuk menilai efektivitas pengajarannya. Tapi guru akan bisa merefleksi dirinya, seberapa efektif kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, tentunya nanti ada semacam perbaikan-perbaikan. Nah, itu berarti guru sendiri akan mampu dia mengecek refleksi dirinya, mengevaluasi dirinya, sehingga apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya. Nah, bagi sekolah untuk menilai kualitas sekolah. Bagi sekolah untuk menilai kualitas sekolah. Berarti secara keseluruhan, seperti kita misalnya SKL-nya seperti apa, kalau kita lihat standar, itu yang akan menjadi refleksi kepada sebenarnya kualitas sekolah. Dan bagi pemerintah untuk mengecek sehat tidaknya sistem pendidikan. Nah, tentunya dibandingkan dengan bagaimana 8 standarnya, kemudian bagaimana capaiannya, dan seterusnya. Nah, seperti itu kira-kira. Selanjutnya, nah di sini mengapa AKM penting? Nah, untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini sama seperti tadi Bapak Ibu, bagi siswa untuk memonitor tingkat komparasinya, minimum, literasi, dan seterusnya. Sama dengan tadi, ini pentingnya. Nah, keterampilan abad 21 yang dibutuhkan setiap siswa, ini kaitannya dengan pencanangan pemerintah dalam merealisasikan generasi abad 21, yang dibutuhkan setiap siswa, setiap generasi itu akan seperti ini. Literasi dasar, nah di sini bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar sehari-hari. Literasi itu diantaranya, ini ya, literasi membacanya, numerasinya, literasi sainsnya, literasi ICT-nya, literasi finansialnya, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Kemudian kompetensi yang diharapkan adalah ini. Bagaimana siswa memecahkan masalah kompleks,
dengan memiliki kompetensi satu, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, ini yang disebut dengan 4C itu, ya. Yang biasanya disebut ciri-ciri generasi abad 21 itu 4C itu dia. Ini pikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian kualitas karakternya, bagaimana siswa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Nah, lingkungan dinamis itu maksudnya berinteraksi sedemikian banyak diantaranya mereka. Nah, tentunya ada hal yang diperhatikan, diantaranya yang tadi terkait dengan profil Pancasila yang tadi, ini dia Bapak Ibu. Satu, rasa ingin tahu. Kemudian inisiatif, kegigihan, kemampuan adaptasi, kepemimpinan, kesadaran sosial, dan budaya. Ini yang siswa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Rasa ingin tahunya, karena ingin maju, tentunya ingin maju dan ingin cerdas, ingin pintar, harus meningkatkan rasa ingin tahunya. Kemudian inisiatif, nah ini ide-idenya kegigihan atau ketangguhan dan kemampuan adaptasinya, artinya memiliki wawasan yang fleksibel, kepemimpinan, dan kesadaran sosial dan budaya. Nah, ini merupakan kualitas karakter yang diharapkan bisa mendukung keberhasilan kepada AKM itu. Nah, saya tidak menyebutkan sumbernya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kaitan dengan penilaian, di sini ada evaluation untuk mengetahui apakah program telah berhasil efektif dan efisien. Nah, tentunya dilihat dari formatif sumatifnya, kelas 5, 8, dan 11. Nah, formatif sumatifnya yang dilihat, bagaimana hasil-hasil penilaiannya, kalau di evaluation-nya. Kemudian asesmennya, penggunaan teknik penilaian untuk mengetahui tingkat kemampuan siswanya. Ini yang disebut dengan AKM-nya. Asesmennya, seperti yang memuat di situ adalah bagaimana literasinya, bagaimana numerasinya, kemudian lingkungannya. Kemudian measurement, ya kegiatan untuk mendapatkan informasi secara kuantitatif. Nah, kuantitatif artinya ya nilai-nilai barangkali yang bisa diperlihatkan sesuai dengan standar-standar yang digunakan. Kemudian tes, ini skornya, alat ukur, hasil tes sama dengan skornya. Nah, kemudian tujuan utamanya adalah sebagai pertanggungjawaban pengambilan keputusan. Nah, artinya pada saat proses perencanaan dan seterusnya yang akan diambil keputusannya terakhir terkait dengan bagaimana hasil atau alat ukurnya dipergunakan, apakah sudah sesuai atau memberikan hasil yang cukup sesuai dengan harapan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, orang tua, anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini ada beberapa kegunaan AKM. Nah, di sini ada satu, ada asesmen, kemudian juga jadi informasi, kemudian kualitas pembelajaran, kemudian hasil belajar siswa atau murid. Ini kegunaannya, kita melihat situ. Tujuan asesmen pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu. Asesmen dilakukan tidak hanya untuk memantau dan mengevaluasi atau memberikan judgement atau penilaian kinerja. Asesmen nasional dirancang agar menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Nah, artinya semua kegiatan itu berproses, mulai dari bagaimana guru mengajar, bagaimana siswa belajar. Nah, tidak semuanya harus diperintah-perintah demikian, tidak semuanya harus didikte begitu,
atas kekurangan atau kelebihannya, tapi semuanya ya bahasanya introspeksi barangkali sudah bisa menilai dirinya sendiri, sehingga semuanya akan terintegrasi menjadi suatu proses yang sama-sama memperbaiki. Ini yang diharapkan kegunaan daripada AKM. Kemudian lingkup AKM, Bapak Ibu ya Bunda di rumah, lingkup AKM itu respondennya adalah murid, nah instrumennya adalah AKM literasi numerasi dan survei karakter. Nah tadi sudah disampaikan di depan. Nah kemudian informasinya hasil belajar kognitif. Informasi itu artinya suatu hasil refleksi yang dapat dilihat dari AKM. Dan survei karakternya hasil belajar sosial emosional, nilai sikap kalau kita katakan nilai sikapnya yang terkait merujuk pada 6 sikap profil Pancasila tadi. Dan dari guru, survei lingkungan belajar. Apakah guru sudah terfasilitasi dengan baik, kondisinya sudah nyaman, dan seterusnya. Kepala sekolah juga demikian. Kemudian informasinya, karakter input dan proses pembelajaran untuk merumuskan hipotesis tentang penyebab tinggi rendahnya output pembelajaran di sekolah. Nah, ini banyak hal terkait juga dengan 8 standar Bapak Ibu. 8 standar kalau di sekolah itu, standar itu yang terkait dengan ya kualifikasi yang ada, gurunya, siswanya, sistemnya, dan seterusnya, dan faktor-faktor penunjang lainnya. Nah ini yang saling berpengaruh, sehingga survei lingkungan belajar itu dianggap penting, saling tunjang. Ini sebenarnya bukan semata-mata hal yang baru sebenarnya. Kalau dalam kegiatan kita sebelumnya ada 8 standar, tupoksi guru, misalnya ada 4, 1, 2, 3, 4, kemudian tupoksi yang lainnya, nah, juga lingkungan yang 5, 8, seperti itu, seragam besarnya. Tapi sekarang didetilkan seperti ini. Nah, saya bacakan di bawahnya, asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, asesmen kompetensi minimum, AKM, yang mengukur literasi, membaca, dan matematika murid. B. Survei karakter yang mengukur disposisi dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. C. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas di tingkat sekolah. Nah, informasi dari survei lingkungan belajar diperlukan untuk merumuskan dan menguji dugaan tentang mengapa murid di sekolah tertentu memiliki hasil belajar yang baik atau buruk. Nah, ini menjadi alat-alat ukurnya Bapak Ibu, sehingga 3 komponen yang tadi itu memang saling menunjang, saling berterkaitan dalam kaitannya dengan untuk memutuskan, menyatakan di mana kekurangan kita terkait dengan hasil belajar, apakah itu baik ataupun kurang baik. Nah, itu yang menjadi catatannya. Nah, berikutnya seperti apa lingkup AKM itu? Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Asesmen kompetensi minimum, literasi membaca. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Itu literasinya. Numerasinya kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, ini sebenarnya bukan suatu hal yang sangat-sangat baru ya Bapak Ibu ya. Ibu di rumah, ya Bunda, anak-anak sekalian, ini sebenarnya sudah kita lakukan, cuma tidak ya disebutkan secara detailnya seperti itu. Kemudian survei karakternya, ini dia merujuk pada profil pelajar Pancasila
Tentunya masalah sikap-sikap terkait dengan itu, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ini untuk profil survei karakternya. Nah, survei lingkungan belajarnya, iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Iklim keamanan sekolah. Nah, ini terus disinggung ya, Pak Ibu, ya Bunda di rumah. Jangan sampai anak-anaknya, putra-putrinya yang mengalami semacam perundungan-perundungan, ejekan, dan seterusnya, sehingga nantinya tidak nyaman. Ya. Dan iklim keamanan sekolah meliputi perundungan, rasa aman, konsepsi hukuman fisik, kebijakan sekolah. Berikutnya, iklim kebinekaan sekolah meliputi toleransi, pro kekerasan, komitmen kebangsaan, rasa terancam, pengalaman terdiskriminasi, kebijakan. Berikutnya, kualitas pembelajaran meliputi iklim keteraturan kelas, pengajaran yang adaptif, umpan balik yang konstruktif, pembinaan guru. Nah, ini banyak hal yang terkait dengan survei lingkungan belajar yang tentunya membuat atau berkontribusi menentukan keberhasilan kepada AKM tadi. Nah, sehingga di tingkat survei lingkungan belajar adalah tupoksi daripada guru dan Bapak Ibu kepala sekolah yang mengkondisikan sekolah itu bagaimana bisa menunjang di antara poin-poin tadi. Nah, kalau yang disurvei karakter tentu anak-anakku sekalian yang punya peran di situ. Bagaimana kita ya punya wawasan, mulai membina, kemudian mendedikasikan diri yang memiliki karakter seperti di antara sekian ada 6 poin itu yang menjadi karakter profil Pancasila. Kemudian di literasi ya udah biasa itu, kemudian di numerasi terkait dengan matematika, masih terkait dengan ya barangkali mengamati, membaca, nah itu termasuk di numerasi. Kita lanjutkan, udah, dan asesmen kompetensi minimum. Sini ada literasi membaca. Nah, yang dimaksud secara umum adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nah, kemudian numerasinya, kemampuan menggunakan konsep, ini sudah disinggung di depan tadi ya. Konsep, menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, ini asesmen ini terkait dengan lebih banyak terkait dengan bagaimana menggunakan pengetahuannya dengan baik sehingga diharapkan punya kemampuan untuk menghadapi situasi kondisi ke masa depan. Itu yang lebih banyak permasalahan yang perubahan-perubahan yang ingin dilakukan oleh asesmen kompetensi minimum. Kemudian literasi membaca ya pasti itu karena adalah pengetahuan itu munculnya dari sana. Kemudian di numerasinya berarti kemampuan untuk berpikir menggunakan prosedur juga dari pengalaman-pengalaman sehingga semua pengetahuannya bisa terintegrasi dalam mengatasi masalah hidupnya. Seperti itu kira-kira. Nah, kita lanjutkan, Pak Ibu, respondennya murid, antaranya sekian, kemudian ini diagramnya sama dengan tadi kelihatannya, instrumen, AKM literasi numerasi, survei karakter, kemudian informasinya hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial emosionalnya, ini karakternya. Kemudian dari guru dan kepala sekolah, nah seperti tadi Bapak Ibu, survei lingkungan belajar, kemudian karakteristik input dan proses pembelajaran. Artinya kalau kita analogkan dengan SKL-nya, dengan KI1, KI2, ini ya,
di lingkungan belajarnya. Bagaimana dia membentuk kemampuan spiritualnya dan kemampuan sosialnya. Kita teruskan, ini instrumen assessment nasional dan informasi yang dihasilkan. Yang tadi ya, itu ya. Ini. Komponen AKM, lebih detailnya, seperti ini Bapak Ibu. Numerasinya, kontennya adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar, proses kognitifnya, pemahaman, aplikasi, penalaran. Konteksnya personal, sosial kultural, saintifik. Nah, ini untuk numerasinya. Untuk literasi membacanya, kontennya teks informasi, teks sastra, proses kognitifnya menemukan informasi, retrieve and access, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, kemudian konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Sama saja di konteks yang terakhir, sama seperti itu untuk komponen AKM-nya. Sehingga nanti diharapkan akan lebih jelas baik bagi guru maupun bagi anak-anakku sekalian dikala nanti ya menyikapi perubahan-perubahan ini sehingga diperlukan kesiapan lebih awal. Nah, bentuk soal AKM nantinya ini akan merujuk pada bentuk soal AKM. Di situ ada objektif, pilihan ganda, artinya hanya satu jawaban benar, pilihan gandanya seperti itu, ada satu jawaban benar. Kemudian pilihan gandanya kompleks, yang kompleks tadi jawaban benar lebih dari satu. Nah, ada yang seperti itu bentuknya. Kemudian menjodohkan isian singkat, apakah itu angka, nama benda yang sudah fix. Kemudian non-objektif, mungkin esainya. Nah, demikian ayah bunda di rumah, anak-anakku sekalian, nanti sistem bentuk soal AKM itu ada yang objektif, ada juga pilihan ganda seperti yang kalian sudah lakukan. Tapi mungkin yang pilihan ganda kompleksnya yang selama ini sangat jarang kita lakukan, hampir tidak pernah itu. Hampir tidak pernah itu. Kecuali ada ujian-ujian tertentu, barangkali ke tingkat yang lebih tinggi ada kegiatan seperti. Kalau menjodohkan ya pernah, tapi juga sangat jarang ya. Non-objektif atau esai. Mungkin kalau guru-guru lebih banyak memilih yang pilihan gandanya yang lebih. Ya karena sistem barangkali ya, karena apa? Kadang-kadang membuat soal yang pilihan ganda kan dimeriksanya lebih mudah, gitu ya, tapi tidak bisa mengukur secara keseluruhan, secara detail. Tidak bisa kita melihat kemampuan anak-anak kita secara kompleks, tidak bisa dilihat. Nah, barangkali ini ada beberapa perubahan yang harus dilakukan, sehingga nantinya ya mudah-mudahan sistem ini tidak malah memberatkan, membebani guru atau sekolah. Nah, malah ini akan lebih menyederhanakan. Itu yang harapan kita bersama. Nah, kita lihat komponen soal AKM. Ini syarat-syaratnya. Komponennya stimulus, proses kognisi, konteks, bentuk soal. Ini komponennya. Nah, di stimulus, nah dari kapan aja, apapun kegiatan kita pasti maunya menarik begitu ya. Stimulusnya yang menarik, sesuai dengan kehidupan sehari-hari, terkini. Beberapa teks yang saling berkaitan, teks informasi, sastra, grafik, tabel, gambar, infografis. Kemudian, pemecahan masalah, transfer konsep, berkonsep, kemudian berpikir kritis, tidak mengandung unsur SARA P3K itu. Suku, agama, ras, antar golongan, pornografi, politik, propaganda, kekerasan. Dan proses kognisinya, membaca, menemukan informasi,
retrieve dan akses, memahami, interpretasi dan integrasi, mengevaluasi dan merefleksi. Kemudian numerasinya bilangan aljabar, geometri, dan pengukuran data dan ketidakpastian. Sainsnya explain fenomena, scientific, kemudian evaluate, kemudian and design, the scientific, inquiry, interpret data, dan evidence scientifically. Finansial, nah ini tentunya ada money di situ, transaction, planning, and managing, financing, risk, and reward, financial landscape. Ini untuk konteksnya, personal, sosial budaya, saintifik. Bentuk, nah ini sudah biasa, ada pilihan ganda, ya tidak, benar salah, fakta atau opini dan lainnya. Ini pengembangan drag and drop, pilihan ganda kompleks, yes uraian, kemudian gabungan, misalnya setuju, tidak setuju, atau alasannya apa. Ini hanya beberapa aja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan juga, sehingga ya Bunda di rumah, anak-anakku sekalian, paham dulu dengan posisinya, paham dengan perubahan, sehingga tidak perlu, dikatakan tadi, tidak perlu terlalu cemas sekali, karena tidak ada pengaruh kemana-mana nanti. Ini contoh soal, iya ini yang belum bisa di model soal. Kembali PL yang baru ya. Ya, stop aja dulu. File yang baru model soal AKM. Bukan di PowerPoint ya, PDF. Ini tidak bisa dilihat ini. Nah, lihat sampai di contoh, bisa masuk ya? Bisa. Iya, kita lihat sampai dengan contoh soal ya, itu. Nah, turun. Oh, kok turun? Naikkan dulu, naik. Biar kelihatan judulnya. Contoh orasi atau apa? Soal numerasi, soal literasi. Iya. Iya, ada pakai ini. Nggak mau, oh jalan. Main-main ini ya. Contoh literasi. Iya. Ya, baik. Ini kelas 5 SD. Ya, SMP kita dapat ini. Iya. Enggak apa-apa, contoh aja, Nak. Ini contoh kelas 8, contoh soal literasi. Iya. Silakan. Rumah anak-anakku sekalian, nah contoh soal AKM yang berupa literasi, kayak dengan literasi,
2 kali sehari. Kamu tidak boleh secara asal menukar perlakuan penyiraman terhadap tanaman A dengan B. Oleh karena itu, sangat penting dalam penelitian ilmiah kamu lakukan pencatatan prosedur sehingga penelitianmu dapat terlaksana secara sistematis. Nah, hal lain yang tidak boleh kamu lupakan adalah memastikan hasil pengamatanmu tidak dipengaruhi hal lain. Misalnya, jenis tanaman A dan B harus sama, umur kedua tanaman sama, ataupun intensitas cahaya matahari sama. Hal ini sangat penting supaya kamu yakin bahwa yang mempengaruhi perbedaan tinggi tanaman adalah jumlah air siraman, bukan karena jenis tanaman B lebih cepat tinggi dibandingkan tanaman A. Nah, jika kamu sudah secara sistematis melakukannya, penyiraman, catatlah tinggi tanaman secara sistematis juga. Gunakan pengukur panjang yang sama, cara yang sama, dan waktu yang sama. Contoh, mencatat tinggi tanaman setiap seminggu sekali dalam ukuran milimeter secara tegak lurus terhadap permukaan tanah tempat tanaman tumbuh. Setelah catatan tinggi, tanaman tersebut terkumpul secara terus-menerus, akumulasi data dapat menjawab pertanyaan penelitianmu. Selamat melakukan penelitian ilmiah di rumah. Nah, itu model daripada persyaratan untuk melakukan membuat soal AKM, demikian. Nah, sehingga contoh pertanyaannya seperti ini dia, Bapak Ibu di rumah, Bunda di rumah, anak-anakku sekalian. Tentukan apakah aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah di atas atau tidak. Nah, aktivitasnya sistematis, tidak sistematis. Nah, di sini jumlah air penyiraman tanaman A ditambahkan setelah 2 minggu. Nah, kira-kira sistematis atau tidak? Itu maksudnya. Kedua tanaman disiram pada jam yang sama setiap harinya.
Nah, tentunya itu ada sistematis atau tidak. Tinggi tanaman diukur ketika terlihat ada perubahan tinggi tanaman. Tinggi tanaman diukur ketika terlihat ada perubahan tinggi tanaman. Nah, itu jawabannya aktif sistematis atau tidak, kan gitu. Data pengukuran tinggi tanaman dicatat dalam satuan panjang yang sama. Nah, itu contohnya. Nah, anak-anak bisa melihat di situ dari pernyataan-pernyataannya, kira-kira sistematis tidak, ilmiah atau tidak itu. Kedua, berikut ini yang merupakan manfaat dari pencatatan prosedur penelitian ilmiah adalah, ini boleh memilih lebih dari satu jawaban. Memastikan langkah yang dilakukan konsisten dari waktu ke waktu, membuka peluang siapapun dapat melanjutkan penelitian ilmiah dengan cara yang sama. Kemudian membuktikan kepada orang lain bahwa hasil penelitiannya pasti benar. Mempercepat proses dilakukan penelitian ilmiah. Nah, kira-kira di antara pernyataan itu, mana yang benar? Gimana anak-anak? Kusulnya, yang benar kira-kira? Yang pertama, kedua, tiga, keempat. Di sana boleh memilih lebih dari satu jawaban. Nah, iya, boleh melebihkan. Memastikan langkah dilakukan konsisten dalam satu waktu, benar nggak? Benar, kan gitu. Membuka peluang siapapun dapat melanjutkan penelitian ilmiah dengan cara yang sama. Benar. Iya. Kan gitu ya anak-anak sekalian ya, Bapak dan Ibu, ya yang mungkin mendampingi putra-putrinya, kalau dilaka melakukan kegiatan di rumah mungkin ya barangkali saja Bapak dan Ibu, Bunda, Ayah Bunda di rumah juga ikut juga melihat apa yang dilakukan oleh putra-putrinya. Lanjut, Bu. Nah, media tanaman A adalah tanah humus yang subur, sedangkan media tanam B adalah tanah berpasir. Peneliti menyimpulkan bahwa tanaman A yang disiram dengan jumlah air sedikit lebih tinggi dibandingkan tanaman B yang disiram dengan jumlah air banyak. Berdasarkan teks tersebut, apakah simpulan penelitian dapat diterima? Bagaimana kira-kira anak-anakku sekalian itu? Media tanaman A adalah tanah humus yang subur, sedangkan tanaman B adalah tanah berpasir. Kira-kira penelitian itu bisa diterima nggak kira-kira? Nah, tentunya ya pastilah anak-anakku sekalian menjawab tidak ya, karena dia tidak konsisten, itu tidak sistematis ya. Iya, medianya aja berbeda. Nah, di situ berikan jelasan alasanmu apa yang bisa dilihat. Nah, itu salah satu mungkin boleh cetak contoh bentuk uraian ya. Untuk uraian bisa katakan seperti itu. Ini adalah soal nomor 11. Lanjut Bu, untuk numerasinya, cari saya. Lihat, naik lagi satu aja. Kita lihat numerasinya. Kita lihat contoh numerasinya, anak-anak sekalian. Nah, ini numerasinya kelas 8 ya. Nah, ini kita lihat. Wah, ini yang menarik, ada diskonnya. Ya Bunda dan anak-anak kalau pergi ke toko ya sering lihat diskon sampai diskonnya sampai 100% diskonnya. Nah, ini contoh soalnya seperti ini ya Bunda, anak-anakku sekalian. Menjelang akhir tahun beberapa toko memberikan diskon yang bervariasi. Beberapa diskon yang diberikan oleh toko A, B, C, D, E, dan F. Nah, seperti ini. Diskon 50% plus 20% lagi. Wah, berapa itu? Ini toko A, toko B-nya juga begitu, toko C juga begitu. Ini beli 2 gratis 1, ini toko D ini. Diskonnya sama dengan 100% itu Bu ya. Membeli 2 gratis 1. Itu kan di semua bayar setengah harga. Wah, ini berarti diskonnya 50% berarti. Beli 1 gratis 1. Nah, ini sama dengan D ya. Beli 1 gratis 1. Toko F. Nah, arti diskon 50% plus 20% adalah memberikan diskon 50% terhadap harga suatu barang, kemudian ditambahkan diskon 20% terhadap harga sesudah diskon pertama. Oh, begitu. Itu maksudnya, Pak Ibu. Jadi tetap dari sisa itu diskon lagi ya. 50% diskon dulu,
nanti sisanya harga itu didiskon lagi 20%, bukan di total 70% ya. Dan misalnya harga suatu barang, nah ini contohnya seperti itu 100.000, harga sesudah diskon 50% adalah 100.000 dikurangi 50%, berarti 50.000. Kemudian harga sudah diskon tambah 20% adalah, ini tinggal dikalikan, jadi harga terakhir adalah 40.000. Nah seperti itu kira-kira. Nah, kemudian yang berikutnya, perhatikan diskon yang diberikan oleh beberapa toko di atas, klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Pernyataan jawabannya. Besar diskon toko B sama dengan diskon di toko C. Tentu anak-anak putri itu berarti melihat di situ apakah diskon di toko B sama dengan diskon di toko C. Tinggal dilihat benar atau salah. Dan barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko E dibandingkan dengan di toko C. Nah, tinggal lihat benar salah itu. Tinggal dihitung. Lebih menguntungkan bagi pelanggan berbelanja berbelanja barang senilai 50.000 di toko E dibandingkan dengan di toko B. Nah, tinggal melihat diskonnya berapa itu. Mana yang lebih menguntungkan. Dan yang kedua, klik ya atau tidak, kemudian ketikkan penjelasanmu. Ini berarti uraian Bu, naik kan Bu? Nah ini berarti model uraian ya, buat pernyataan dulu, putusannya apa, A, apa ya atau tidak. Kalau iya bagaimana, kalau tidak karena penjelasannya. Nah demikian barangkali dapat saya sampaikan Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, yang model yang literasi dan model KM yang numerasi. Ini ya barangkali kita selalu terbentur oleh waktu, dibatasi waktu, kurang lebih nanti Ayah Bunda dan anakku sekalian, mari kita ya barangkali ada hal yang perlu kita sharingkan, bertanya, yang mampu saya memberikan respon jawaban. Nah, kurang lebih demikian. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya tutup dengan pramersanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.